Tahukah kalian, ada salah satu kasus yang sangat dikenal di Amerika yang bernama The Watcher of 657 Boulevard. Pada tahun 2014, Derek dan Maria Brodess membeli sebuah rumah dengan 6 kamar tidur di Westfield, New Jersey. Hanya beberapa hari setelah menyelesaikan transaksi dan bahkan sebelum mereka pindah, mereka menerima surat melalui pos yang ditujukan kepada pemilik baru. Nada surat awalnya ramah, namun berubah tajam dan meresahkan. Penulis surat menandatangani suratnya sebagai The Watcher, mengklaim bahwa keluarga mereka telah mengamati rumah itu selama beberapa dekade. 657 Boulevard has been the subject of my family for decades now, and as it approaches its 110th birthday, I have been put in charge of watching and waiting for its second coming. Yang artinya adalah, 657 Boulevard telah menjadi bagian dari keluarga saya selama puluhan tahun sekarang. Dan menjelang ulang tahunnya yang ke-110, saya ditugaskan untuk mengawasi dan menunggu kemunculannya kembali. Selama beberapa minggu berikutnya, lebih banyak surat tiba. Surat-surat itu berisi detail pribadi yang membuktikan bahwa penulisnya mengamati rumah itu dengan cermat dari tempat yang strategis. Pengamat itu menyebutkan nama dan julukan ketiga anak keluarga tersebut, mencantumkannya sesuai urutan kelahiran. Surat-surat itu menjadi semakin agresif, menanyakan, apakah mereka sudah menemukan apa yang ada di dalam dinding? Dan, siapa yang memiliki kamar tidur yang menghadap ke jalan? Saya akan tahu segera setelah Anda pindah. Penulis itu mengejek para kontraktor yang mengerjakan rumah itu, menyebut mereka tukang kayu, dan mengkritik renovasi tersebut. Keluarga Brodess terlalu ketakutan, dan mereka secara resmi pindah ke rumah itu. Mereka melibatkan polisi, menyewa penyelidik swasta, dan bahkan mantan profiler FBI. Pengujian forensik menemukan DNA perempuan pada salah satu amplop, tetapi tidak cocok dengan siapapun di lingkungan sekitar atau database nasional. Banyak yang mencurigai seorang tetangga bernama Michael Langford, yang keluarganya telah tinggal di sebelah sejak tahun 1960-an, tetapi tidak ada bukti yang pernah ditemukan untuk menghubungkannya dengan surat-surat tersebut. Beberapa penduduk setempat menuduh keluarga Brodess mengirim surat-surat itu kepada diri mereka sendiri untuk menghindari situasi buyer's remorse atau penyesalan pembeli. Meskipun penyelidikan ketat oleh kantor kejaksaan tidak menemukan bukti tentang hal ini. Keluarga itu menghabiskan 5 tahun mencoba menjual rumah terkutuk itu sambil membayar cicilan dan pajak. Mereka akhirnya menjualnya pada tahun 2019 dengan kerugian sekitar $400.000 Amerika Serikat. Hingga hari ini, identitas The Watcher tetap tidak diketahui. Misteri ini tetap menjadi salah satu contoh paling mengerikan tentang bagaimana tempat perlindungan seseorang dapat berubah menjadi penjara tanpa satupun adanya pembobolan secara fisik.